Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin adz-dzakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi as-siddiqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah pemirsa TV One rahimakumullah, bicara soal rizki dan bicara soal hidup barokah. Maka hidup kita tidak mungkin barokah tanpa dasarnya barokah. Apa yang disebut dengan barokah? Kalau kita hidup ini selalu tambah kebaikan. An-nama wa ziyadatul khair. Kita bisa kerja sekali tapi kebaikannya terus menerus. Kita bisa umur hanya 65 tahun atau 60 tahun tapi kebaikannya lebih baik daripada 1000 tahun. Itu adalah barokah. Landasannya ini harus berangkat dari dasar yang namanya rizki. Coba Bapak Ibu, bedanya kita dengan malaikat kenapa? Karena rizkinya kita makan, malaikat tidak makan. Nah, kita makan itu adalah dasar dari barokah kita. Mari kita nilai masing-masing cara makan kita. Biasanya orang sehat itu tergantung pola makannya. Kalau makannya selalu kekenyangan pasti obesitas. Orang yang kurang makan itu biasanya busung lapar. Ya. Coba kita lihat dalam Al-Quran itu Allah bikin 4 tingkatan orang diberi rizki. Tapi jangan dianggap rizki hanyalah uang. Jangan dianggap rizki hanya yang kita miliki. Tapi rizki ada sesuatu yang kita peroleh. Kita makan, kita pakai, kita nikmati adalah rizki. Belum tentu kita memiliki, itu ada rizki kita. Istri 4. Ibu-ibu langsung marah ini. Istri 4. Rumah 11. Mobil 40. Tidurnya di penjara. Kira-kira bisa menikmati enggak dengan harta miliknya? Makanya kita harus mengikuti bagaimana rizki yang halal, bagaimana mendapatkan rizki yang baik. Allah bikin 4 tingkatan. Yang pertama adalah rizki yang Allah berikan seluruh makhluknya yang melata di muka bumi. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Yang ada Allah berikan rizkinya. Kalau sudah tidak ada rizkinya berarti dia sudah mati. Bapak Ibu kalau sudah nggak ada rizkinya sekarang lagi musim mati muda. Ya. Pengen masuk surga Bu? Pengen masuk surga? Angkat tangannya masuk surga. Pengen mati? Gimana bisa masuk surga nggak mati? Nggak ada orang masuk surga dalam keadaan hidup. Ini namanya ibu, ini mau enaknya tapi nggak mau prosesnya. Bapak ibu sekalian, yang ada di muka bumi ini Allah siapkan rizkinya. Tanpa bekerja pun dapat. Tapi bisa dapatnya sedikit. Kalau yang kerja dapatnya banyakkan. Maka Allah memberikan rizki sesuai dengan upaya banyak dan sedikitnya. Kenapa? Karena rizki yang Allah tentukan itu kita ambil atau enggak. Rizkinya ada di pojok sana, kita diam di sini, bisa enggak diambil? Ada makanan depannya, lalu kita tidak ambil untuk dimakan, bisa enggak rizkinya kita nikmati? Berarti kita harus berupaya. Maka Allah memerintahkan kita untuk menyebar di muka bumi. Famshu fi manakibiha. Allah memerintahkan untuk menyebar di muka bumi. Dulu jalan kaki. Sekarang sudah ada motor. Dulu naik kuda, naik unta. Sekarang ada mobil, ada kereta cepat,
Ada pesawat, mudah kita muter-muter dunia ini. Dari Jakarta ke Saudi cukup 9 jam. Dulu berapa? 3 bulan. Nabi Muhammad SAW pada usia remaja sudah bisnis ke Yaman. Saat Nabi Muhammad SAW bisnis dengan Siti Khadijah sudah ke Syam, ke Yordan, ke Lebanon. Sudah lintas negara bisnisnya untuk apa? Menjemput rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan kedua adalah orang bekerja mendapatkan rizki sesuai dengan kepandaiannya dan sesuai dengan kesungguhannya. Kerja 2 jam, gajinya 2 jam. Kerja 1 hari, gajinya 1 hari. Kerja 1 bulan, rizkinya 1 bulan. Kerja 1 tahun, rizkinya 1 tahun. Sesuai dengan kerjanya. Dan ini tidak ada bedanya mau muslim, mau non muslim sama. Yang pinter bisnis, yang sungguh-sungguh bisnis, mau kafir, mau muslim, mau apapun agamanya. Allah akan berikan sesuai dengan proses dia mencari rizki. Itu yang kedua. Yang ketiga, rizki Allah yang Allah tambahkan. Kita membayangkan bulan Ramadan sebentar lagi. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab. Tadi cerita tentang Ramadan. Orang yang memberikan buka, man fattara shaiman. Orang yang memberi buka maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Itu barokah. Artinya apa? Ngasih makan kok sama dengan orang yang seharian lapar. Itu barokah. Di bulan Ramadan kita cukup 1 malam. Kita berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, baik, lebih baik. Dan lebih baiknya berapa? Tak terhitung, itu barokah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami sampai Ramadan. Artinya apa? Setelah Ramadan ikhlas diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan syahrul barokah. Yang syahrul barokah karena juga ada rizki barokah. Ada rizki barokah karena rizkinya halal. Ada halal li dzatihi, ada halal li ghairihi. Halal karena esensinya atau halal karena faktor lain. Ada karena haram li dzatihi, ada haram karena faktor lain. Contoh, yang haram li dzatihi. Bagi kita umat muslim haram makan babi. Bagi muslim haram makan anjing. Karena zatiyahnya hewan itu haram kita makan meskipun disembelih seperti apapun prosesnya haram bagi kita. Ada haram li ghairi, haram karena faktor luar. Air putih. Air putih ini halal. Hakikatnya boleh kita minum. Tapi kalau hasil nyolong, hasil ngambil punya orang lain jadinya jadi haram. Nah, syarat barokah Bapak Ibu sekalian, kalau rizki kita halal, baru ada barokah. Maka kita berdoa kepada Allah, mau barokan fir rizki, barokah di rizki kita. Sehingga rizki yang kita terima jadi kebaikan. Rizki yang kita terima jadi kehidupan yang barokah. Setiap langkahnya jadi ibadah. Setiap langkahnya menjadi keimanan. Setiap langkahnya menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rizkinya barokah. Suami istri tambah kaya, tambah akrab. Keluarga tambah kaya, tambah harmonis. Tambah kaya, tambah baik dengan tetangga.
tambah kaya, tambah baik dengan orang lain. Allah memberi kekayaan menjadi saluran kebaikan. Ada orang nggak bayar sekolah, kita bayarin. Ada orang nggak punya uang pulang kampung lebaran, kita bayarin. Ada orang tidak kuat membiayai nikah, kita sumbang untuk biaya nikahnya. Macam-macam kekayaan itu menjadi perantara untuk kebaikan. Allahumma barik lana fi rizkina. Mudah-mudahan ya Allah berkahi di rizki kita. Yang kedua, dari kita minta barokah adalah barokah fi ilmina. Barokah ilmu kita. Hari ini kita dalam keadaan bersama-sama di dalam Masjid Asy-Syuhada. Yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu. Kita ini sedang mempelajari dari kitab Allah, ayat-ayat Allah. Illa haffathumul malaika, Allah turunkan malaikat di tengah-tengah kita. Haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Kondisi hujan seperti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang turun jadi barokah, rizki yang barokah, ilmu kita ilmu barokah. Barokahnya dari mana? Punya ilmu itu tidak untuk hanya mendebat orang lain. Orang yang kuliah dari S1, S2, S3 sampai Eskopior, bukan untuk sombong-sombongan. Nih, saya S2 saya 5, S3 saya 3, tidak. Buat apa pintar? Setan pintar, iblis pintar. Tapi oleh Allah dimurkai. Manis dada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Banyak orang pintar, banyak profesor. Tapi tidak mendapat barokah ilmunya. Tidak ada lain tanpa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin barokah ilmunya Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Rahmat, Kiai Syarif Rahmat. Itu langsung diamalkan. Dapat ilmu, diamalkan. Tidak mungkin ilmu itu barokah kalau tidak diamalkan. Jadi langkah pertama kita ngaji. Dari ngaji kita paham. Dari paham kita kerjakan. Baru muncul barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru merasakan halawatal iman. Sedikit-sedikit ilmu bertambah. Oh ini saya sudah kerjakan. Ada sholat tahajud kita kerjakan, tambah dapat himanya tahajud terus. Ada sholat hajatnya terus, sholat tasbihnya terus. Itu barokah. Tapi tidak mungkin mendapatkan barokah dari ilmu kita kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita ketahui. Di antara kunci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah memesankan sesuatu kebaikan tanpa dirinya sendiri mengerjakan lebih dulu. Kalau kita kan pinter, ya, ngomelin, tapi nggak ngerjain. Coba tanya ibu-ibu, jangan nonton TV, sana berangkat ngaji, ya. Anak-anak jangan nonton TV, anak-anak jangan main handphone. Pergi anaknya, bapak ibunya main handphone. Ya, pinter kan? Yang ketawa ini yang pengalaman. Kita ini harus mengamalkan kebaikan yang kita sampaikan. Ya, ini bagian dari bagaimana kita mendapatkan ilmu yang barokah. Yang keempat dari yang kita doa kepada Allah. Al-barakatu fiddar. Barokah di rumah kita. Tadi VT TV One menyampaikan Bapak Ibu, ada orang menggambarkan rumahnya berlantai 3. Halamannya luas, tanahnya lebar, seakan-akan Masya Allah nikmatnya rumah itu. Ditambah istrinya cantik, suaminya ganteng, punya pangkat, punya martabat, dikira di sana semua adalah kebahagiaan dan keberkahan. Belum tentu. Kadang-kadang rumahnya gede, anaknya kena narkoba. Na'udzu. Kadang-kadang rumahnya besar, terasa sempit hatinya. Kenapa? Suami istri pagi, siang, malam berantem. Nggak bisa merasakan luasnya rumah.
tidak bisa menikmati keindahannya taman. Tapi coba Bapak Ibu yang sudah pengalaman pengantin baru. Di rumah yang SS itu, rumah yang sangat sempit, ya, tidak ada orang yang tidak bahagia dengan pengantin barunya. Kalau ada orang pengantin baru tidak bahagia, berarti dia kawinnya kawin paksa. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa TV dimanapun Anda berada. Rizki yang barokah adalah rizki yang walaupun sedikit kita merasakan cukup untuk kita. Rizki yang barokah adalah rizki yang ketika sampai kepada kita, kita menggunakannya untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Negeri yang barokah bukan hanya berlimpah ruah isinya, sumber daya alamnya, tetapi negeri yang barokah adalah negeri yang dihuni oleh orang-orang yang pandai bersyukur. Dan rizki negeri yang barokah adalah negeri yang mempergunakan semua anugerah Allah untuk sebesar-besar kemaslahatan umat manusia, dan pada puncaknya digunakan untuk mencapai keridhaan Allah. Sama seperti istri yang barokah adalah istri yang ketika bersuami sepanjang berumah tangga, ia mendorong suaminya semakin dekat dengan Allah. Suami yang barokah adalah suami yang membawa istrinya semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi diri kita, rumah tangga kita, dan negeri kita Indonesia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah inti dari ibadah kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ikhwatana wa masyayikhina wa muallifina wa man ahsana ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubaraka. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubaraka. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubaraka wa 'allimna 'ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin wa alhiqna bis salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ma nas'alu ma sa'ala bihi nabiyyuka wa abduk wa na'udzubika ya Allah mimma 'ada bihi nabiyyuka wa abduk. Allahumma inna nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika ya Allah minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.